Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rami semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan Sobat Rami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah rumah kontrakan yang mungil tapi asri. Banyak orang yang tertarik dengan rumah ini, namun ujung-ujungnya selalu berakhir tragis. Nah, Sobat Ramis, sebelum masuk pada kisah selengkapnya, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Ramis semua yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Di daerah Sukabumi, Jawa Barat, lokasi rumah kontrakan di seberang makam itu tidak terlalu jauh dari pusat kota. Daerahnya cukup ramai dan tidak ada kesan seram karena diterangi banyak lampu jalan dan selalu ramai lalu lintas kendaraan. Di antara rumah penduduk yang lumayan padat tersebut, terdapat sebuah rumah mungil, namun pekarangannya sangat luas. Di lahan itu banyak ditumbuhi pohon-pohon dan tanaman-tanaman perdu sebagai pagar hidup tanah tersebut, dan membuat rumah itu terlihat sangat asri pada siang harinya. Walaupun rumah itu kosong, tapi ada orang yang ditugasi sang pemilik rumah untuk merawat dan memotong rumput. Kita sebut saja namanya Aki Yoyo. Lelaki tua ini sudah lebih dari 15 tahun merawat rumah mungil tersebut. Seminggu sekali, ia datang untuk merapikan halaman dan menyapu dedaunan dari pohon buah-buahan yang banyak tumbuh di situ. Rumah ini memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga yang menjadi satu, sama ruang makan dan dapur. Walaupun minimalis, namun rumah bergaya rumah kampung ini ditata sedemikian rupa sehingga enak dilihat dan sangat cocok untuk orang yang baru berumah tangga. Di pintu pagar yang terbuat dari besi tergantung tulisan di kontrakan. Dan di bawahnya tertera nomor telepon sang pemilik yang tinggal di daerah Salabintana dan namanya Ibu Lati. Ibu Lati adalah janda seorang pensiunan polisi yang tinggal bersama cucunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Salam Gunawan, seorang laki-laki tinggi yang baru memiliki seorang anak berusia 5 tahun. Gunawan yang datang bersama istrinya yang bernama Tina, sepertinya mereka tertarik untuk menyewa rumah mungil tersebut. Waalaikumsalam, jawab Aki Yoyo yang kebetulan sedang merumput di halaman samping. Ki, ini rumah benar mau dikontrakin? Tanya Gunawan. Aki Yoyo tidak langsung menjawab pertanyaan Gunawan. Ia memperhatikan Gunawan sambil mengusap-ngusap tangannya yang gatal terkena rumput. Ki, panggil Gunawan lagi. Iya Jang, jawab Aki Yoyo agak kaget. Kalau boleh tahu, ini dikontrakan bulanan apa tahunan ya Ki? Tanya Gunawan lagi.
Bisa bulanan, bisa juga tahunan, jawab Akiyoyo. Kalau boleh tahu, yang bulanan berapa ya sewanya? Wah, kalau soal itu, Ujang bisa tanya langsung ke yang punya ya. Tuh, ada nomor teleponnya, jawab Akiyoyo sambil menunjuk nomor telepon yang tertulis di pintu pagar. Oh, iya Ki, nanti saya telepon. Tapi, saya boleh lihat-lihat sebentar bagian dalamnya nggak Ki? Tanya Gunawan penasaran. Oh, mangga Jang, silakan, jawab Akiyoyo mempersilahkan Gunawan dan istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, Gunawan dan Tina bukan orang jauh. Mereka yang berasal dari Sukabumi juga ingin hidup mandiri. Walaupun orang tua Gunawan melarang anaknya untuk pindah dari rumah mereka. Tapi Gunawan ingin merasakan hidup berkeluarga tanpa campur tangan keluarga termasuk orang tuanya. Nah, pada saat Gunawan dan Tina melangkahkan kakinya ke halaman rumah itu, mereka mendengar suara kerincingan seperti kerincingan kalung kucing. Spontan Gunawan dan Tina mencari sumber suara itu, tapi tidak melihat kucing ataupun anak anjing yang memang biasanya menggunakan kalung tersebut. Suara itu hanya terdengar sekali saja, dan akhirnya Gunawan serta Tina melanjutkan langkah mereka untuk melihat-lihat kondisi bagian dalam rumah. Rumahnya enak ya Yang, ucap Tina kepada Gunawan. Iya, walaupun kecil tapi rumahnya dingin, adem, sahut Gunawan. Kita pindah ke sini aja ya. Rumahnya bersih dan pekarangannya juga lumayan luas, rengek Tina kepada Gunawan. Melihat istrinya suka dengan rumah itu, Gunawan langsung setuju untuk menyewa rumah mungil yang pekarangannya memang lumayan luas. Tak lama kemudian, Gunawan menghubungi si pemilik rumah. Nah, setelah tawar-menawar, akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan. Tina yang mendengar hal itu sangat senang sekali. Ia memang sudah lama mengidamkan tinggal di rumah sendiri bersama keluarga kecilnya walaupun di rumah kontrakan. Setelah selesai melihat-lihat rumah itu, Gunawan dan Tina segera pulang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, pada saat mereka hendak pulang, suara kerincingan kalung kucing itu terdengar lagi. Kali ini, Gunawan merasa penasaran dan mencari sumber suara itu. Ia lalu memeriksa sekeliling rumah dan mencari-cari di taman. Namun, sekali lagi ia tidak menemukan sumber suara itu. Akhirnya mereka pulang tanpa memperdulikan suara kerincingan tersebut. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, beberapa hari kemudian, Gunawan dan keluarga kecilnya mulai memindahkan barang-barang mereka dari rumah orang tua Gunawan. Barang-barang mereka tidak terlalu banyak. Maklum, selama ini mereka menggunakan fasilitas milik orang tuanya Gunawan. Orang tua Gunawan turut mengantar kepindahan Gunawan, sekalian melihat kondisi rumah yang bakal Gunawan dan istrinya tempati. Dan Akiyoyo pun turut membantu membawa barang-barang milik Gunawan dari mobil pickup. Setelah selesai, Akiyoyo pun pamit pulang. Jang,
Kalau ada perlu apa-apa, rumah Aki aja ya. Rumah Aki di dekat sini kok, kata Aki Yoyo sambil menunjuk ke suatu arah. Tanya aja sama orang-orang kampung sini, Jang. Mereka semuanya tahu kok, kata Aki Yoyo lagi. Oh iya Ki, terima kasih ya sudah membantu pindahan, sahut Gunawan. Akhirnya semua orang yang membantu pindahan pulang semua, kecuali ibunya Gunawan. Ia ingin menemani mereka beberapa hari di rumah kontrakan itu. Terlihat wajah sumringah Gunawan dan Tina saat menempati rumah tersebut. Cita-cita mereka akhirnya terwujud untuk membina rumah tangga seutuhnya. Hari-hari tinggal di rumah sendiri, mereka lalui dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Anak mereka yang baru berusia 5 tahun senang sekali bermain di halaman yang luas itu. Sekarang mereka tidak khawatir lagi anak mereka main di jalan seperti di rumah orang tuanya Gunawan. Nah, Sobat Remis, hari berganti hari, minggu berganti minggu, kehidupan keluarga Gunawan dipenuhi keceriaan dan kebahagiaan. Sampai pada suatu ketika, kebahagiaan dan keceriaan itu mulai terusik semenjak Tina yang tanpa sengaja kakinya terperosok ke dalam lubang di balik rerimbunan tanaman di halaman belakang rumahnya. Lubang itu tertutup kayu yang di atasnya ditumbuhi rerumputan. Nah, salah satu kayu itu sudah mulai lapuk. Dan sepertinya kaki Tina menginjak kayu yang lapuk itu. Sehingga kaki sebelah kanannya masuk ke dalam lubang tersebut. Sambil berusaha bangkit, tangannya mengais-ngais dan akhirnya terlihat bahwa kayu yang diinjak itu adalah sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Dengan susah payah, akhirnya Tina pun berhasil mengeluarkan kakinya yang terperosok itu. Singkat cerita, sore harinya saat Gunawan pulang, ia menceritakan kalau kakinya terluka akibat terperosok ke dalam lubang yang di atasnya ditumbuhi rerumputan. Kok bisa sih kamu kejeblos di situ? Tanya suaminya heran. Iya Kang, tadi saat aku nemenin Wina, aku mendengar suara kerincingan di balik rerimbunan tanaman. Aku pikir itu mungkin anak kucing yang makai kalung kerincingan. Nah, aku cari deh tuh. Malah kakiku terperosok ke dalam lubang. Cerita Tina pada suaminya. Ya, kamu tahu gak? Ternyata lubang tempat aku terperosok tadi sepertinya ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah deh. Lanjut Tina bercerita. Hah? Ruang bawah tanah? Tanya Gunawan penasaran. Iya, beneran. Waktu aku berusaha bangun, tangan aku gak sengaja meraih rerumputan dan terlihat kalau yang kuinjak itu adalah sebuah pintu. Cerita Tina meyakinkan. Tapi kamu ketemu sama anak kucing yang pakai kalung kerincingan itu enggak? Tanya Gunawan. Enggak, jawab Tina spontan. Oh, ya sudah. Besok coba aku periksa pintu itu ya, jawab Gunawan.
Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nah, Gunawan yang habis bekerja seharian sudah tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya mereka berdua masuk ke kamar untuk beristirahat. Pada saat mereka baru merebahkan diri di kasur, tiba-tiba dari arah samping rumah terdengar lagi suara kerincing-kerincing. Suara itu seperti berada di bawah jendela kamar mereka. Gunawan dan Tina lalu duduk di atas kasur sambil mendengarkan suara itu. Gunawan lalu berdiri dan langsung menuju ke jendela. Sambil mendekatkan telinganya di sela-sela daun jendela, ia memastikan kalau sumber suara itu berasal dari bawah jendela. Tapi anehnya, suara itu seketika berhenti. Gunawan kemudian membuka jendela kamarnya dan melihat ke bawah dan sekitar halaman. Tapi ia tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan ataupun hewan di sekitar tempat itu. Dan lalu ia pun menutup jendela itu lagi. Dan ia pun menuju ke dapur untuk mengambil air minum. Nah, saat berada di dapur, Gunawan merasa seperti ada orang yang memperhatikannya dari pintu dapur yang mengarah keluar. Gunawan lalu menoleh ke arah pintu tersebut, tapi ia tidak melihat apapun di situ. Saat selesai minum, tiba-tiba tubuhnya merinding sampai ke ubun-ubun. Lalu Gunawan pun buru-buru kembali ke kamarnya. Nah, sesampainya di kamar, ia tidak menceritakan kepada Tina apa yang baru saja ia alami di dapur. Gunawan langsung merebahkan diri di tempat tidur, sedangkan Tina terlihat sudah tidur duluan. Malam itu Gunawan tidak dapat tidur. Entah apa penyebabnya. Dirinya hanya bolak-balik menghadap ke kiri dan ke kanan, mencari posisi yang pas agar bisa tidur pulas. Sebentar-sebentar matanya terbuka. Ia memperhatikan suasana kamar tidur mereka yang mendadak menjadi pengap. Gunawan heran dengan apa yang baru saja terjadi. Nah, baru menjelang azan subuh, Gunawan bisa terlelap tidur. Baru saja ia menikmati tidurnya, tiba-tiba Tina membangunkannya. "Ya, bangun ya. Udah pagi. Nanti kamu terlambat kerja," ucap Tina. "Oh, iya. Kayaknya hari ini aku izin tidak masuk kerja deh. Kepalaku sakit banget," jawab Gunawan sambil memegangi kepalanya. Hari itu Gunawan tidak masuk kerja. Tubuhnya benar-benar merasa capek dan ngantuk. Dan pada saat menjelang siang, barulah Gunawan bangun. Dan tubuhnya sudah mulai agak enakan. Gunawan pun lalu teringat lubang yang diomongin sama istrinya kemarin. Dan ia pun lalu mengajak istrinya untuk melihat lubang misterius yang ada di halaman belakang rumahnya. Mereka lalu berjalan ke halaman belakang menuju pintu rahasia itu. Sampai di sana, Gunawan memperhatikan pintu kayu itu. Ia sangat penasaran
untuk melihat bagian dalamnya. Perlahan-lahan, Gunawan membersihkan rumput-rumput yang menutupi pintu kayu itu. Kemudian, ia membuka pintu itu dan berbarengan dengan itu, dari dalam lubang berhembus angin dingin dengan aroma bunga melati. Gunawan menghentikan langkahnya sejenak. Tapi rasa penasarannya sangat kuat sehingga ia tetap ingin masuk dan melihat kondisi ruang bawah tanah itu. Dengan korek api, Gunawan memeriksa bagian dalam ruangan itu. Bentuknya mirip bunker persembunyian. Tapi Gunawan tidak menemukan apapun di ruang bawah tanah itu. Dan kemudian ia kembali lagi ke atas serta menutup kembali pintunya. Tidak ada apa-apa di bawah sana, ucap Gunawan pada istrinya. Mereka lalu kembali ke rumah dan sesampainya di rumah, Gunawan dan Tina tidak menemukan Wina, anak mereka. Mereka berdua memanggil-manggil namanya sambil mencari ke setiap sudut rumah dan halaman. Wina tidak menampakkan batang hidungnya. Wina hilang seperti ditelan bumi. Dalam kepanikan itu, Tina melihat beberapa mainan Wina yang tercecer di halaman depan. Tina kemudian menuju pintu pagar dan melihat pintu pagar itu masih dalam keadaan terkunci. Tina berpikir tidak mungkin Wina keluar dari halaman rumah mereka. Tapi benda-benda milik Wina terlihat berserakan di halaman depan. Tina lalu menyuruh Gunawan untuk mengambil kunci pagar dan mencari di luar. Mungkin Wina keluar melalui celah-celah pagar yang terlepas. Di luar halaman, Tina dan Gunawan terus memanggil-manggil dan mencari Wina. Namun mereka tidak juga melihat tanda-tanda keberadaan Wina. Gunawan lalu berinisiatif untuk menemui Aki Yoyo di rumahnya untuk meminta bantuan. Nah, sesampainya di rumah Aki Yoyo, Gunawan menceritakan tentang anaknya yang tiba-tiba menghilang. Aki Yoyo lalu bergegas menuju rumah Gunawan dan ikut mencari keberadaan Wina. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil memanggil-manggil. Suara itu adalah suara Wina. Lalu mereka mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari dalam lubang yang menuju ke ruang bawah tanah. Aki Yoyo yang sempat kaget mengetahui kalau Gunawan dan Tina tahu keberadaan ruang bawah tanah itu. Namun Aki Yoyo segera menutupi rasa kaget itu dengan ikut menuju pintu ruang bawah tanah tersebut. Gunawan segera turun untuk mengambil anaknya yang entah bagaimana bisa berada di ruang bawah tanah itu. Tak lama kemudian, Gunawan keluar dari pintu itu sambil menggendong anaknya yang menangis dan sangat ketakutan. Mereka lalu membawa Wina masuk ke dalam rumah. Meskipun Wina sudah berada di dalam pelukan ibunya, namun ia tak henti-hentinya menangis. Gunawan memperhatikan ada beberapa memar di bagian tangan dan kaki anaknya itu. Gunawan memeriksa luka memar itu dengan seksama. Luka memar itu seperti luka karena paksaan. Karena bentuknya yang bergaris-garis seperti jari tangan orang dewasa. Aki Yoyo turut menyaksikan luka memar itu. Namun ia hanya diam saja. Tak lama kemudian, tangis Wina pun mulai reda. Ia tertidur di atas pangkuan ibunya. Aki Yoyo lalu mengajak Gunawan bicara di teras depan. Gunawan mengikuti ajakan Aki Yoyo itu.
Saya mau tanya, Jang, siapa yang pertama kali menemukan lubang bawah tanah yang tertutup kayu itu? Tanya Ki Yoyo dengan serius. Istri saya, Ki. Emangnya kenapa, Ki? Dan sebenarnya itu ruangan apa ya? Tanya Gunawan penasaran. Aki Yoyo tidak menjawab. Ia hanya diam sambil matanya sebentar-sebentar melihat wajah Gunawan. Seperti ada yang ingin ia ucapkan, namun kelihatan dari ekspresinya kalau Aki Yoyo seperti bingung dan ketakutan untuk menyampaikannya. Ketika Aki Yoyo hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba bau amis menyeruak di tempat mereka duduk. Bau apa ini? Seperti bau amis, tanya Gunawan. Tak lama kemudian, Aki Yoyo berdiri dan segera pamit pulang. Loh, kok pulang, Ki? Tanya Gunawan penasaran. Besok pagi saya kesini lagi ya, jawab Aki Yoyo sambil pergi meninggalkan Gunawan. Nah, Sobat Ramis, setelah Aki Yoyo pulang, Gunawan segera masuk rumah untuk melihat kondisi anaknya. Di dalam kamar, ia melihat anaknya sedang tertidur sambil dipeluk ibunya. Gunawan tidak berani membangunkan istri dan anaknya itu, karena mereka berdua tampak sangat terlelap. Gunawan hanya memperhatikan luka memar pada anaknya. Dan saat ia memegang kaki anaknya, tiba-tiba istrinya terbangun dan langsung memegang tangan Gunawan. Ia menatap tajam ke arah Gunawan. Gunawan sangat kaget melihat istrinya bangun dengan mata melotot dan warnanya putih semua. Dengan refleks, Gunawan berusaha menarik tangannya yang dipegang oleh istrinya itu. Pegangan istrinya itu sangat keras, sehingga Gunawan kesulitan melepaskan cengkraman tangan istrinya itu. Mau apa kau? Tanya Tina pada suaminya. Lepaskan, lepaskan, kata Gunawan setengah berteriak sambil menarik tangannya. Gunawan terus meronta-ronta hingga akhirnya cengkeraman itu pun terlepas. Gunawan berusaha mengambil anaknya yang sedang tertidur itu. Namun, sepertinya Tina tidak rela kalau anaknya itu diambil oleh Gunawan. Dalam kondisi bingung dan panik, Gunawan akhirnya keluar dari kamar dan meninggalkan anak dan istrinya itu. Yang ada di pikiran Gunawan saat itu cuma Aki Yoyo. Malam itu pun Gunawan berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Aki Yoyo. Dengan penuh ketakutan, Gunawan menceritakan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Dan sepertinya Aki Yoyo tidak kaget mendengar cerita Gunawan. Mereka pun berdua bergegas menuju ke rumah Gunawan untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Tapi sebelum menuju ke rumah Gunawan, Aki Yoyo mengajak Gunawan menemui Wak Jajang yang tinggal tidak jauh dari rumah Aki Yoyo. Wak Jajang adalah seorang ajengan dan kebetulan masih keponakan Aki Yoyo. Wak Jajang sepertinya sudah paham dengan apa yang diceritakan oleh Aki Yoyo. Dan mereka bertiga pun akhirnya menuju ke rumah Gunawan untuk membantu anak dan istrinya yang sedang dikuasai oleh iblis yang menempati rumah kontrakan itu. Dalam perjalanan,
terdengar Wak Jajang berbincang dengan Aki Yoyo dengan suara yang sangat pelan. Sepertinya mereka tidak mau kalau obrolan mereka itu diketahui oleh Gunawan yang jalan di samping Aki Yoyo. Gunawan berusaha menyimak pembicaraan itu, tapi ia sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan karena saking pelannya. Dan Gunawan menangkap dari obrolan itu bahwa ada yang tidak beres dengan rumah yang baru disewanya itu. Singkat cerita, tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Gunawan. Dari pintu pagar terdengar suara Wina sedang menangis. Gunawan setengah berlari menuju pintu rumahnya. Ia ingin segera masuk ke dalam rumah, namun ia masih terbayang mata istrinya yang berwarna putih semua. Akhirnya ia pun menunggu Wak Jajang dan Aki Yoyo untuk dapat berani masuk ke rumahnya. Seketika suara tangisan anaknya berhenti dan Gunawan semakin panik. Dan akhirnya begitu Wak Jajang dan Aki sudah berada di sampingnya, barulah Gunawan berani membuka pintu. Saat pintu hendak dibuka, pintu itu tidak bisa dibuka. Padahal saat Gunawan pergi, ia tidak mengunci pintu rumahnya. Akhirnya mau tidak mau, pintu itu didobrak. Saat pintu itu terbuka, ia melihat sesosok makhluk hitam kehijauan bertubuh gemuk, tapi pendek. Dan ia sedang bermain dengan anaknya yang terduduk di lantai. Matanya yang besar dan miring sebelah menatap kedatangan Gunawan bersama Aki dan Wak Jajang. Mulut makhluk itu sangat besar, terbentang dari pipi kiri hingga pipi kanan dengan gigi-gigi besar dan berantakan. Makhluk itu hanya menggunakan celana pendek yang terbuat dari semacam kulit kayu dan terlihat compang-camping. Melihat penampakan makhluk menyeramkan itu, Gunawan pun jatuh pingsan. Wak Jajang langsung berdoa sambil mengeluarkan jurus seperti orang silat. Makhluk itu seperti sudah mengenal siapa Wak Jajang dan Aki Yoyo. Tanpa perlawanan, makhluk hitam kehijauan itu menatap mereka. Kemudian, makhluk itu berdiri dan berjalan menembus dinding meninggalkan ruangan itu. Saat makhluk itu berjalan, terdengar suara kerincingan yang berasal dari liontin yang diikatkan pada tali yang terikat di kakinya sebelah kiri. Sehingga saat ia berjalan, liontin itu mengeluarkan suara kemerincing yang mirip mainan pada kalung anak kucing. Tak lama kemudian, Tina keluar dari kamar sambil berteriak-teriak memanggil anaknya. Melihat anaknya sedang duduk di lantai, Tina langsung menyambar anaknya dan memeluknya dengan erat sambil menatap curiga pada Wak Jajang yang belum ia kenal. Tina lalu menghampiri suaminya yang tergeletak lemas tidak jauh dari tempat anaknya duduk tadi. Yang, bangun yang. Panggil Tina sambil menggoyang-goyangkan tubuh Gunawan. Tak lama kemudian, Gunawan siuman dan langsung memeluk anak dan istrinya. Ia tidak dapat berkata-kata. Sementara itu, Aki Yoyo dan Wak Jajang keluar rumah menuju pintu ruang bawah tanah di halaman belakang. Entah apa yang dilakukan kedua orang tua itu. Dan setelah selesai, Wak Jajang dan Aki Yoyo menemui Gunawan dan Tina, serta mengatakan
kalau mereka harus segera pindah dari rumah ini untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi. "Untung kita segera datang," kata Wak Jajang. "Itu makhluk apa, Wak?" tanya Gunawan penasaran. "Itu siluman peliharaan almarhum Ibu Lati," kata Wak Jajang. "Semenjak suaminya meninggal, makhluk itu tidak ada yang mengurusnya, sehingga ia suka berkeliaran di sekitar kampung sini untuk mencari mangsa," lanjut cerita Wak Jajang. "Kami sudah mengurungnya di ruang bawah tanah, tapi sepertinya ada yang mengusik tempat itu, sehingga ia bisa keluar," Aki Yoyo menambahkan. Mendengar cerita Aki Yoyo dan Wak Jajang, Gunawan sangat ketakutan. Dan malam itu juga, Gunawan serta keluarganya pergi ke rumah orang tuanya Gunawan di Salabintana. Nah, baru keesokan harinya, Gunawan memindahkan barang-barangnya. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang rumah kontrakan horor. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.